Assalamualaikum teman hantu, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Jody. Dan saya Wisnu Botai. Kembali lagi di channel Geng Cencermen. Di video kita yang ketiga, Jo. Ya, yang ketiga kali ini. Kita akan menceritakan kisah mistis dari teman kita. Langsung saja perkenalkan diri ya. Nama aku Aldi. Di sini aku akan menceritakan sedikit pengalaman yang bisa dibilang mistis. Awal mula Awal mula kejadiannya. mistisnya, Waldi. Kejadian ini nih di rumah kosong, tepatnya tuh di daerah tempat tempat aku kan, di Seranza, di Skadau Kayu Lapis, Seranza Kayu Lapis. Oke, di situ tuh ada berdiri sebuah rumah. Berdiri itu di tanah yang dibilang tuh bisa dibilang angker lah. Di kasih itu rumah itu udah jadi, dinding, atap udah selesai, tinggal lantai sama jendela pintu. Itu pun segala jendela pintu sama lantai pun udah di dalam rumah itu, tinggal pasang lagi. Tapi nggak tahu sekarang nih malah dirobohkan rumah tuh, nggak dilanjutkan. Sayang kan, rumahnya lumayan besar, udah jadi 2 lantai Tapi dirobohkan. Oke, di situ tuh kayak kok ngapa dirobohkan, padahal kan nggak terlalu gimana lagi kan. Ya. Oke, dengar ternyata tanah itu angker, makanya nggak dilanjutkan. Teman-teman ya, ini rumah tuh nggak buat pacaran karena nggak ada yang berani pacaran situ. Karena pengalaman tuh, cerita-cerita tuh dah ngalir semua, dah tahu semua. Jadi Ke sekampung. dah tahu kan. Jadi mau ke situ pun takut. Takut. Sering juga kejadian itu sebelum kami coba main di situ tuh, ada juga orang bilang pas subuh tuh atau enggak tengah malam tuh sering dengar orang ketawa, dengar orang cari kayu api tuh. Kan bunyi parang itu kan bunyi tuh. Itu cerita. Dan kami 5 pun, aku, Jamal, Eko, Udin, dan Cecep tuh mencoba suasana tersebut. Membuktikan istilahnya kan, mencoba apakah benar itu tuh Angker. atau enggak. Oke. Waktu itu hari Kamis, pas malam Jumat. Setelah maghrib tuh kami datang ke rumah itu. Masuk, duduk, ngomong-ngomong, cerita-cerita mistis juga kan, untuk menambah cerita horor gitu kan kami kan, untuk cari pengalaman horor gitu. Tahu-taunya di balik cerita tuh terjadilah horor tuh, jadi benar-benar kami rasakan. Jadi kalian tuh masuk ke dalam rumah kosong tersebut? Ya, masuk. Dah tuh ngomong-ngomong dari jam 6 sampai jam 8 masih ngomong-ngomong. Terus si Jamal ini dia bilang mau kencing. Terus kami bilang butuh ditemankan tak? Nggak perlu, aku kan pemberani, dia bilang. Berani dia kan, sok-sok dia kan. Sedikit terkabur lah ya. Terkabur tau kan. Dah tuh keluar ke belakang lah kan. Belakang tuh kan banyak bambu, hutan. Banyak bambu kan, kata orang kan kalau banyak bambu tuh kan suasana tuh kan mistis gitu kan, tak ada yang berani. Misalnya kalau udah tengah malam tuh kan tempat hantu suka. Orang bilang tuh tempat Kolong Wiwi. tempat sukanya hantu tinggal lah, istilahnya kan. Kencing dia kan, terus tidak lama tuh balik ke tempat kami. Dia bilang, "Woi, aku ada dengar orang ketawa deh." Di mana dia bilang? Tuh sana bambu, di belakang bambu tuh. Allah, kata kami kan, kami tidak percaya nih, takutnya dia tuh ngeprank kami kan, iseng-iseng biar kami ini takut tuh kan. Santai, dia bilang kan, ya udahlah tak percaya. Diam dia kan, langsung diam. Ngomong-ngomong lagi kami kan cerita-cerita sampai
jam 9 mau ke jam 10 itu kami 5 nih pun kayak dengar orang nyari kayu api di belakang rumah tuh kan, hutan tuh kan. Mikir lah kan kalau jam segitu mana ada orang nyari kayu api jam segitu kan. Apalagi kan di kampung Kampung sepi. sepi tuh kan. Orang-orang pun dah pada tidur tuh kan. Di jam segitu oke, kami kan berusaha tenang kan, mencairkan suasana tuh, ngomong-ngomong, ngelawak-ngelawak. Mungkin tuh salah dengar tuh kan. Terus ngomong-ngomong lagi kan. Nggak lama tuh si Cecep nih ngelihat bayangan. Dia bilang, "Yuk, balik ya," katanya. Langsung tanya kan, "Ngapa balik? Cepet nar, ngapa tiba-tiba ngajak balik?" gitu kan. Dia bilang, "Soalnya itu tadi tuh aku udah nengok bayangan." Terus kami ini kayak ngoceh-ngoceh gitu, enggak percaya itu. Mungkin tuh bayangan orang lewat di depan tuh kan. Lalu kan dah lewat tuh kan. Masih ngomong-ngomong lagi si Cecep tuh bilang, balik yuk," katanya. Perasaan aku tuh dah enak itu kan, dah merinding benar gitu kan. Terus kami bilang, santai masih awal kan. Santai balik ya kan. Kalau diam dia kan. Ngomong-ngomong sekitar mau jam 11 kurang tuh sunyi dah kan, gara-gara dah nggak mau ngomong gitu kan, dah diam-diam semua kan. Dan di situ tuh Cecep bilang, dah ketiga kali dia bilang nih, dia bilang, "Wih, benar nggak enak nih perasaan aku nih." Kan. Takut ya kan. Kami sih ketawa-ketawa ya, karena kami kan dah nggak percaya gitu. Bukan kami yang ngerasakan gitu kan. Cecep dengan Jamal kan udah, maka mereka tuh langsung, Jamal nih yang katanya berani tuh langsung diam ya kan. Terus diam kami kan. Oke, yolah balik yuk. Di pundah malam. Terus Udin tuh bilang, "Wih, ngapa pulang? Nggak asik banget ya kan. Masih ya lanjut nyantai. Tapi nggak usah nyantai sini ya kan. Ke seberang sana itu ada jembatan. Jembatan itu tuh orang bilang pun angker juga lah. Soalnya tuh pas waktu itu ada kejadian orang lewat sekitar jam 3 subuh-subuh gitu, pas lagi sepi-sepi itu, ngelihat ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, nutupin mukanya gitu, mukanya itu nggak kelihatan kan. Diceritakan kan, beredar kan cerita itu kan, langsung ke kami kan tak tahu. Terus lagi-lagi si Cecep nih bilang, "Ngapa lu ke situ ya kan, nanti gimana santai dan kita di 5 kan." Biasa kan kalau misalnya kita ganjil kan pasti ada hal-hal kan kalau misalnya kita ganjil gitu kan. Betul Kan? Itu mitos itu. Mitosnya kan gitu kan, kalau Iya, misalnya ganjil tuh pasti ada orang kan genapin gitu kan. Pas baru mau keluar dari rumah tuh kedak katanya. Itu tuh sejenis batu besar kayak jatuh dari atas tuh, kayak entah dilempar orang atau bukan kan. Tapi nampak enggak batunya? Nggak nampak. Jadi enggak ada bunyi batunya bergelinding. Nggak ada sama sekali. Nah dari situ rumah tuh langsung terdiam kan. Wah, ngapa nih? Nggak ada beres nih kan. Dah cepat-cepat pulang, cepat keluar gitu kan kami kan. Keluar kami jembatan. Itu tuh duduk lagi kan, kami kan duduk. Jaraknya cuma juga lumayan jauh. Dari teman-teman tuh nggak merapat gitu, agak jauh-jauh gitu kan. Ada duduk sini kan, sebelah sini, ada sebelah kan, berhadapan tuh cuma jauh gitu. Duduk ngerokok. Pertama kali itu yang ngerasain tuh aku dudukan pas di ujung jembatan tuh, kayak ada orang ngelempar kecil batu ya kan, pas kena kepala kan. Siapa nih seng-seng kan, diam pertama kan, diam santai. Terus kedua lagi si Eko nih tengah duduk ngomong-ngomong tuh lempar, ini besar batunya nih, makanya langsung bilang, "Wih, siapa nih resek nih, nggak usah lempar-lempar lah kan." Soalnya kan gelap tuh, nggak tahu kan siapa yang lempar kan. Kami tuh nggak ada bawa apa-apa, cuman bawa HP itu pun cuman terangnya tuh ke muka ya kan, nggak nampak kan. Jadi emang di situ gelap sekali. Gelap. Lampu jembatan juga nggak ada. Jembatan itu kayak jembatan kayu terus timbun pakai batu gitu. Itu aja jembatannya. Nggak ada semen itu, nggak ada. Kayak jembatan gantung nggak Beda. Jembatan biasa ya kan. Dan lempar tuh kan, kami bilang mana ada ngelempar kan. Diam-diam sini kan. Oke, langsung sini semua tuh udah merinding semua kan. Merinding semua. Udah cepat-cepat kan bilang kan, "Wih, gimana nih, balik yuk." Balik. Pas balik dari situ tuh
Cecep nih kayak ngelihat sama persis kayak dilihat orang yang cerita tuh, kayak cewek baju putih rambutnya panjang Tutup tutup mukanya. mukanya. Dari situ tuh ini lucunya kami semua nih langsung kak lari kocak kacir itu ndak turun dulu. Wah, ketemu itu pas di depan rumah Udin. Nah ketemu di situ loh. Rumah Udin. Kan sana tuh kan ada juga gang-gang itu, ada jalan besar, ada gang, tah dari mana-mana kan, soalnya kan sudah pikir tuh balik rumah gitu kan. Balik rumah ketemu itu, wih kita kemana kan, nggak kemana-mana, kabur nih itu apa aku tabrak nih kan, nggak mikir apa-apa kan, langsung tuh datang ke rumah, oke lah kan. Dan dari situ tuh kami udah dapat pelajaran itu, kau nggak boleh apa ngeremehin salah tempat gitu tuh, nggak Boleh takabur, Dewan. takabur gitu kan. Nah. Kayak gitu ya sih pengalamannya. Seperti itu. Gimana menurut pandangan Bung Botai tentang cerita Waldi? Apa Cuma mau nanya ya sih, sebenarnya kan kata dia rumah tuh kan dulu dibangun, tapi nggak jadi-jadian. Ya, Terus sekarang dibongkar. Maksudnya tuh yang pemilik rumah bongkar tuh apa alasannya itu? sampai sekarang nih nggak tahu, orang itu nggak mau kasih tahu alasan itu apa. Tapi orang kampung itu kan lah udah tahu tuh kalau rumah itu horor. horor. Nah, jadi Terus, itu orang kira itu gitu Yang ya. pemilik rumah tuh asli orang situ. Asli Oh, asli juga orang orang situ. juga. Berarti sampai sekarang tanahnya masih kosong. Masih kosong, sisa-sisa bangunannya lagi situ. Oh, nggak ada didirikan apa-apa itu. Nggak ada. Nah, kalau itu tuh sebelumnya tahu nggak? Maksudnya tuh kok bisa angker di tanah itu tuh gimana? Zaman dulunya ada apa? Ada kuburan. Jadi kan Maksudnya bisa ada angker gitu. cerita masyarakat sekitar lah pokoknya. Kalau masalah itu sih kurang tahu juga kan. Nggak pernah nanya tuh dari mana. Cuman orang-orang bilang tuh asal tuh dari bambu tuh. dari Dari bambu dari yang- bambu hutan tuh. Bambu yang tempat kencingnya itu ya? Dekat-dekat itu kan. Kencing-kencing tuh. Dari situ atau asalnya. Cuman nggak tahu lah. Sampai saat ini masih nggak bambu tuh? Masih Oh, bambunya nggak ditebang maksudnya? enggak. Enggak. Ambil untuk bikin pelayan. Gini, saya tuh pernah dengar cerita dari teman saya tuh. Dia tuh mau bangun rumah nih, Bot. Di? Ada di daerah dekat Balai Karangan. Balai. Iya. Dia mau bangun rumah, tapi pas di tanah dia itu tahu nggak yang apa kayak Gundukan. gundukan sarang semut. Kayak sarang semut. Iya. Mitosnya itu kalau kita hancurkan ya. Ratain. Ratain itu katanya nanti rumah kita angker. Seperti itu. Jadi Mungkin sebelumnya kayak gitu juga ya kayak di rumah tuh ya. nggak jadi? Jadi Nggak yang di balai itu iya, didirikan rumah, Ceritanya iya, di cerita rumah. tapi itunya nggak dihancurin Dihancurin jadi rumahnya angker. sampai saat ini. Mungkin ada samanya juga cerita dengan pengalamannya rumah dia mendirikan rumah kayak gitu sebelumnya gitu kan, sebelumnya kan kita kan nggak tahu juga nih masalah orangnya tuh. Ada nggak orang meninggal di jembatan itu? Ada nggak pernah kejadian orang kecelakaan meninggal atau apa itu? Nggak pernah juga sih, itulah anehnya tuh dari mana datangnya kan, kok bisa di situ kan. Rumah kosong dengan jembatan tuh jauh nggak? Dekat nih rumahnya tuh seberang ini, mungkin masih lingkungan tuh lah kan. Nah, Maksudnya berseberangan gimana? kan ini rumahnya, ini jalan, nah sini jembatannya, nggak jauh, jalannya pun nggak terlalu besar lah. Oh, dekat. Dekat. Bisa sih ya, mungkin penunggu yang rumah kah, jembatan ya. Maksudnya Mungkin masih di wilayah dia. entah penunggu bambu tadi itu kan nggak tahu kita. Iya. Jadi gimana menurut Bung kesimpulan dari cerita Waldi malam ini? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Sebenarnya sih hal-hal gitu tuh ada di sekitar kita kan, cuma balik lagi ke kita kan pribadi masing-masing. Ibarat kan kita nih cuma beda alam ya kan, alam gaib sama alam nyata ya kita nih kan. Jadi ibarat kita nih hidup nih saling berdampingan, jadi ya sewajarnya juga kita kan gimana ya, kalau tempat-tempat yang angker gitu kan, jadi ya jaga sikap, jaga hubungan kan.
karena bisa jadiin kalau kita sembarangan di tempat-tempat tersebut kan si makhluk lain tadi tuh bisa jadi marah. Sama juga halnya kayak kita kan, ibarat kan kita bertetangga nih, tetangga punya ayam, punya bebek tapi tidak dikurung terus berak di teras, siapa yang tidak marah kan gitu. Jadi ya Hargain lah ya orang di situ tuh. percaya sih boleh, Boleh. tapi Cuman- jangan diibaratkan kayak di nomor satu kan kayak sebanding dengan Tuhan, tidak boleh sirik. Jangan Udah sih gitu ya sih kalau bisa ambil hikmahnya. Cuma nggak ada ya kejadian maksudnya sampai meninggal apa. enggak ada. Cuma sebatas Cuman kasih gitu, lihat ah. sama paling diganggu dikit. Ganggu dikit gitulah. Seperti itu ya boleh ceritanya. Oke. Teman hantu. Tapi nanti lanjut, boleh kali kita sekali review langsung tempatnya kan? Boleh. Boleh. Nanti kapan-kapan kita coba ke sana ya Wal ya. Makanya guys, subscribe banyak-banyak biar Jangan ada lupa modal. subscribe dan like video kami. Kalau sampai 1000 1000 subscriber kami akan pergi ke tempat rumah kosong tersebut. Pokoknya kalau bisa kita udah 1000 subscriber sih ndak di studio kita ini lagi lanjut, kita langsung review di Kita tempatnya langsung kan? review ke tempatnya. Langsung ke TKP. Siap Ya. lah, siap lah ya. Siap, harus siap. Oke teman hantu, cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami biar kami makin berkembang, Jangan lupa komen, karena komennya yang bikin kita makin maju. Oke. Oke, terima kasih untuk Aldi. Oke. Ceritanya Alamat. sangat menghibur. balik sekadar berarti nih ya. Balik. Wih, Ya. gila. Oke, lambaikan tangan kamera. Assalamualaikum. See you.